Shalom Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan terkasih, kita percaya bahwa pagi hari ini anugerah Tuhan, perkenanan Tuhan ada atas kita, kebaikan Tuhan mengalir atas hidup kita ada oleh karena Tuhan punya rencana atas setiap hidup kita. Amin ya. Sebelum kita mulai dengan firman Tuhan, saya mau sekali lagi ajak kita berdoa. Mari kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur, kami mau berdoa saat ini Tuhan. Kami mau terima firman-Mu, kami mau belajar tentang-Mu ya Bapa. Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami. Bapa, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah Khalik langit dan bumi, Engkau Allah yang memegang segala sesuatu, dan Engkaulah Bapa kami. Kami nantikan kasih-Mu, kami nantikan kuasa-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami nantikan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, untuk memberkati setiap kami. Kami berdoa Tuhan, bukakan hati kami Tuhan, untuk menerima firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, sebab kami memerlukan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Iya, sekali lagi shalom Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi puji syukur pada Tuhan, kita diberkati pada pagi hari ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan mengasihi kita dan memberkati kita. Pada pagi hari ini saya ingin men-sharingkan sebuah firman Tuhan dengan tema Bapa yang sempurna. Dengan sebuah tema Bapa yang sempurna. Ya, firman Tuhan kita ambil dari Matius 5 ayat 48. Saya bacakan untuk kita semua dulu. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapa di surga adalah sempurna. Ya, Matius 5 ayat 48 berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapa di surga adalah sempurna. Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin mulai firman pada pagi hari ini dengan sebuah ilustrasi. Dengan sebuah ilustrasi mengenai anak yang diimunisasi. Mengenai anak diimunisasi. Pernahkah kita tahu bahwa setiap anak dari bayinya pun harus diimunisasi. Bahkan tidak hanya sekali, bahkan beberapa kali sampai dalam kurun waktu umur tertentu sang anak ini harus memperoleh imunisasi. Tapi pernahkah kita berpikir dari cara pandang seorang anak pada saat ia terima imunisasi? Kita bayangkanlah, mungkin kita ambil posisi sebagai seorang anak yang umur 4-5 tahun yang dibawa oleh orang tuanya kepada dokter untuk diimunisasi. Pada saat ia datang ke dokter, pada saat ia dibawa orang tuanya kepada dokter, pada saat dokter akan menyuntiknya, dan kemudian dia disuntik, dan dia menangis. Pernahkah kita membayangkan bahwa anak ini dalam pikirannya berpikir seperti ini? Apa yang dilakukan oleh orang tuaku ini? Mengapa orang tuaku ini, atau ayah atau ibuku ini, papa mamaku ini, kok jahat ya sama aku? Bahkan setelah disuntik, ia melihat orang tuanya tersenyum kepada dokter tersebut, kemudian setelah tersenyum, menyalami dokter tersebut, berkata terima kasih, bahkan membayarnya. Bahkan membayar sejumlah uang. Bagaimana kita bisa bayangkan anak ini berpikir, kok tega ya papaku ya, kok tega ya mamaku ya. Udah aku disuntik, udah aku sakit, malah dia salami dokternya, malah dia berterima kasih sama dokternya, dan kemudian malah dibayar. Waduh, ini orang tuaku kok tega banget ya sama aku. Amin ya. Kita mungkin bisa berpikir dari cara pandang anak 4-5 tahun pada saat diimunisasi. Dan mungkin juga pemikiran yang sama sedang kita alami pada hari-hari ini. Kita, seberapa saya hormati Anda yang lebih tua daripada saya, tapi seberapapun usia Anda saat ini, di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa kita semua adalah anak. Kita semua adalah anak Allah. Bagi kita yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Tapi tahukah Anda bahwa seringkali kita juga punya pikiran yang sama seperti anak-anak ini. Seringkali kita juga punya pikiran yang sama, aduh Bapak, Engkau Bapak yang mengasihi, tapi kenapa hal seperti ini aku alami? Kenapa ini terjadi bagiku? Ya, kenapa hal ini terjadi bagiku? Dan mari pada pagi hari ini kita mau belajar. Sebenarnya Bapak itu baik nggak? Bapak itu Bapak yang sempurna nggak sih? Ya, oke, kita mulai. Sekali lagi kita baca firman Tuhan yuk. Kita kembali lagi pada firman Tuhan di Matius 5 ayat 48. Firman Tuhan sekali lagi berkata seperti ini, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapa di surga adalah sempurna. Amin. Dari firman ini kita bisa belajar dua hal. Dari firman di atas ini kita bisa belajar dua hal. Yang pertama adalah firman ini menjelaskan kepada kita bahwa kita memiliki
Bapa surgawi yang sempurna. Amin ya. Yang pertama, kita memiliki Bapa surgawi yang sempurna. Tujuannya apa? Supaya kita berkeinginan, supaya kita mau untuk mengenal Bapa surgawi. Yang kedua, kita menjadi sempurna seperti Bapa surgawi. Poinnya apa? Poinnya adalah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang nomor 1 saja. Nomor 2 nanti sebenarnya nomor 2 ini berbicara mengenai keseluruhan perikop dari Matius 5 ayat 48. Nanti bisa pelajari lebih lanjut di tempat Anda masing-masing. Ya, kita akan belajar tentang bagaimana kita memiliki Bapa surgawi yang sempurna. Bagaimana kita mengenal Bapa surgawi. Mari kita mengenal Bapa surgawi kita, kesempurnaan Bapa dalam hidup kita. Yang pertama, Bapa surgawi yang sempurna itu adalah Bapa yang mengenal kita. Amin. Bapa yang sempurna itu adalah Bapa yang mengenal kita. Kita buka firman Tuhan di Mazmur 139 ayat 13-17. Saya mengajak kita untuk buka firman Tuhan di Mazmur 139 ayat 13-17. Saya bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan demikianlah berkata, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Bapa kita adalah Bapa yang memulai segala sesuatu dalam hidup kita. Membentuknya, menjadikannya, bahkan telah merancangkan segala yang baik dalam hidup kita. Sebab Bapa kita adalah Bapa yang baik. Ia mengenal kita bahkan lebih dari kita mengenal pikiran kita sendiri. Di saat kita mengetahui bahwa Bapa yang sempurna itu mengetahui segala sesuatu tentang hidup kita, bahkan kelemahan kita, bahkan hal-hal yang mungkin kita sendiri malu untuk mengungkapkannya atau terbuka akan hal tersebut. Bapa kita yang sempurna tahu persis keadaan kita. Bapa kita yang sempurna tahu persis kondisi hati kita. Bapa kita yang sempurna tahu persis posisi kita, keadaan kita, apa yang sedang kita alami. Bapa kita yang sempurna mengerti keadaan kita. Demikianlah karakter Bapa kita yang sempurna, yang pertama. Yang kedua, Bapa kita yang sempurna adalah Bapa yang memberi dengan sempurna. Amin. Kita buka firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 17. Yakobus 1 ayat yang ke-17. Ya, saya bacakan untuk kita semua pada pagi hari ini. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Satu firman lagi kita buka di Matius 7 ayat 17. Matius 7 ayat 17. Saya bacakan untuk kita semua. Matius 7 ayat 11. Matius 7 ayat 11 firman Tuhan berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin ya. Bapa kita, Bapa yang sempurna, memberi yang sempurna. Ya. Kita harus percaya bahwa kita punya Bapa di surga, Allah Maha Kuasa, Allah Pencipta langit dan bumi yang berkenan untuk kita panggil sebagai Bapa, nggak punya yang jahat atas kita. Nggak punya yang buruk atas kita. Dia hanya punya yang baik atas setiap hidup kita. Amin. Bahkan firman Tuhan katakan seperti ini. Dalam kelemahanku, kasih-Mu menjadi sempurna. Terkadang kita bicara firman ini adalah bicara pada saat kita lemah, tapi tidak juga seperti itu. Firman ini juga berbicara tentang bahwa kalau kita punya harapan, kalau kita punya hasrat akan sebuah kemuliaan, sebuah peningkatan, dan sebuah perubahan, hal-hal yang menjadi di luar batas kemampuan kita, Tuhan mau sediakan.
Bahkan firman Tuhan katakan begini, bahkan lebih dari yang dapat kita doakan dan pikirkan, Tuhan lakukan bagi kita. Pastor Philip pernah menyampaikan begini, dalam hal dalam kalau Tuhan itu bicara kebaikan, dia memberi lebih dari yang seharusnya kita terima. Ya, ini karakter Bapa yang kedua, yang kita perlu pagi hari ini sama-sama kita pelajari. Mungkin kita selama ini sudah tahu, tapi mungkin pagi hari ini kita kembali diingatkan bahwa kita punya Bapa di surga, Bapa yang mengenal kita, Bapa yang memberi kita hal-hal yang sempurna dalam hidup kita, yang care akan hidup kita, yang tidak punya yang jahat atas hidup kita, memberi yang terbaik bagi kita. Amin ya. Yang ketiga, kita akan kenal karakter Bapa kita, bahwa Bapa kita adalah Bapa yang menyertai kita. Amin ya. Bapa kita adalah Bapa yang menyertai kita. Kita buka di Ulangan 31 ayat 6. Ulangan 31 ayat 6. Saya bacakan untuk kita semua pada pagi hari ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gentar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Kiranya damai sejahtera Tuhan pada pagi hari, pada saat kita mengenal bahwa kita punya Bapa yang sempurna, turun atas setiap kita pada pagi hari. Bahwa kita tidak pernah dibiarkan, kita tidak pernah ditinggalkan. Bapa kita menyertai kita. Kita bisa berdoa, Tuhan, kiranya kami ada dalam naungan-Mu Tuhan. Kami ada dalam anugerah-Mu Tuhan. Kami ada dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Kami disertai oleh-Mu, kami dipimpin oleh-Mu. Kami dijagai oleh-Mu, karena Engkaulah Bapa kami. Kami ini anak-Mu, kami ini biji mata-Mu. Engkaulah Bapa kami. Engkau yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang menyertai kami. Ya, mungkin kita dulu pernah ingat bahwa, atau kita punya anak-anak dulu saat ini, yang kalau anak-anak ini atau kita dulu waktu masa kecil, pada saat kita bersama dengan Bapa kita jauh bisa lebih meresikukan diri kita dalam banyak hal. Mungkin saya sekarang punya anak umur 1,5 tahun. Kalau biasanya kok dengan mamanya dia lebih kalem gitu. Tapi begitu ada saya, dia bisa manjat-manjat, dia bisa naik meja, dia bisa meresikukan dirinya. Dia bisa nanti kalau di tempat tidur dia bisa tiba-tiba mau lari, seperti mau lompat dari tempat tidur. Dan dia meresikukan dirinya karena dia tahu bahwa ada papaku yang bertanggung jawab. Ada Bapakku yang menyertai aku dalam seluruh hidupku. Dan kita punya Bapa yang demikian. Kita punya Bapa surgawi yang demikian. Bapa yang maha kuasa yang demikian. Amin ya. Amin. Oleh karena itu, kalau kita punya Bapa surgawi yang sempurna dalam hidup kita, mari kita mengenal Bapa yang sempurna itu. Mari kita mengenal kesempurnaan kasih-Nya atas kita. Bagaimana caranya kita dapat mengenal kasih-Nya yang sempurna atas hidup kita? Yang pertama adalah kita menerima kasih-Nya. Bagaimana kita dapat mengenal Bapa yang sempurna? Pertama, kita harus menerima kasih-Nya. Kita buka firman Tuhan di 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Saya bacakan untuk kita semua pada pagi hari ini. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah Bapa kita yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin ya. Amin Bapak Ibu sekalian. Pada saat kita membuka diri kita untuk kita menerima kasih-Nya. Bagaimana cara menerima kasih-Nya? Melalui persekutuan dengan firman Tuhan, melalui doa. Kita menerima kasih-Nya, kita menerima firman-Nya, kita menerima pribadinya, kita menerima jati dirinya Tuhan, bahwa Engkau Allah mengasihi, Engkau telah berkorban bagiku, Engkau telah memberikan anakmu yang tunggal bagiku. Walaupun aku nggak layak, Bapa, tapi Engkau mengorbankannya bagiku. Kita harus terima kasih-Nya, kita harus terima kasih-Nya yang penuh, kasih-Nya yang utuh atas setiap kita. Ya, dengan kita belajar, dengan kita bersekutu dengan rohnya, dengan kita bersekutu dengan pribadinya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita belajar dari firman Tuhan, setelah kita menumbuhkan persekutuan dengan Tuhan, yang kedua,
Bagaimana kita mengenal Bapa yang sempurna? Kita percaya kepadanya. Ya, kita percaya kepadanya. Roma 12 ayat 2. Buka firman Tuhan di Roma 12 ayat 2. Firman Tuhan katakan untuk kita semua pada pagi hari ini seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan juga kita mungkin ingat satu firman Tuhan di Roma 8 ayat 28. Berkata seperti ini, bahwa segala sesuatu mengerjakan kebaikan bagi setiap, bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Waktu kita sudah terima firman Tuhan, kita harus percaya kepadanya dengan cara kita mengalami pembaruan akal budi. Kita mengalami pembaruan akal budi, bahwa kita berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan firman yang disampaikan, pada saat kita menerima kasih-Nya dengan firman, melalui firman-Nya, pada saat kita membawa firman tersebut dalam kehidupan kita, dan kita menghadapi tantangan, problema, pergumulan dalam kehidupan kita, kita harus bisa melihat bahwa dalam segala sesuatu yang diperhadapkan kepada kita, ada Bapa di dalamnya. Ada kasih Bapa di dalam. Tidak mungkin tidak ada Tuhan dalam apapun yang sedang kita hadapi. Tidak mungkin tidak ada rencana Tuhan, tidak mungkin tidak ada yang baik, tidak mungkin tidak ada yang mulia, tidak mungkin tidak ada yang indah dalam apapun yang sedang kita hadapi. Kita mesti percaya itu. Kita mesti alami perubahan akal budi itu. Karena respon kita akan menentukan. Pada saat sesuatu di hadapan kita, kita akan diperhadapkan kepada dua pilihan. Apakah kita setuju dengan keadaan kita seutuhnya, atau kita setuju dengan apa yang Tuhan katakan atas keadaan kita. Pasti ada Tuhan di dalam, pasti ada maksud Tuhan di dalamnya, pasti ada kebaikan Tuhan di dalamnya, pasti ada anugerah Tuhan di dalam tersebut. Oleh karena itu, kita harus percaya kepadanya, kita perkatakan, Tuhan, kalaupun yang terjadi, aku percaya Engkau ada di dalamnya, Engkau Bapa yang menyertai aku, Engkau ada di dalamnya. Amin ya. Yang pertama, bagaimana kita mengalami kesempurnaan kasih-Nya, mengalami kasih Bapa yang sempurna, menerima kasih-Nya, percaya kepadanya. Yang ketiga adalah kita harus berjalan dengannya. Kita buka firman Tuhan di Mazmur 37 ayat 6. Kita harus berjalan dengannya. Firman Tuhan katakan begini, Ia akan memunculkan kebenaran-Mu seperti terang dan hak-Mu seperti siang. Saya ulangi sekali lagi, Ia akan memunculkan kebenaran-Mu seperti terang dan hak-Mu seperti siang. Kalau kita tadi kembali ke ilustrasi tadi tentang seorang anak yang diimunisasi, ya, mungkin anak tersebut yang umur 4-5 tahun tersebut mungkin nggak mengerti apa sih gunanya, apa sih yang sebenarnya sedang orang tuaku lakukan, mengapa ia seolah-olah kok jahat ia membawa aku kepada orang yang menyakiti aku, bahkan papaku berterima kasih, bahkan tidak hanya berterima kasih, bahkan bayar. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Mungkin pada titik tersebut, anak tersebut nggak mengerti apa yang sedang terjadi, atau apa yang sedang orang tuanya lakukan bagi dia. Tetapi mungkin, misalnya kalau anak tersebut mengambil imunisasi campak, begitu, mungkin dalam kurun 5 atau 10 tahun pada saat dia sekolah, mungkin satu kelasnya sedang mengalami campak, atau ada terserang, ada beberapa temannya mungkin terkena campak, dan hampir satu kelasnya terkena. Begitu. Mungkin ada banyak teman-teman yang tidak imunitas. Tapi anak tersebut tidak mengalaminya, anak tersebut tidak terkena campak tersebut. Dan kemudian dia bertanya mungkin sama orang tuanya, Pak, Ma, kenapa teman-teman kena campak? Aku nggak kena campak. Dan papa mamanya akan berbicara, akan berkata, ingat nggak kamu, waktu kamu umur 4-5 tahun dulu, papa bawa kamu ke imunisasi, dan kamu terima imunisasi campak. Itulah sebabnya kamu tidak terkena campak, kamu bebas dari campak. Pada saat kita berjalan dengan Tuhan, pada saat kita berjalan dengan firman-Nya, pada saat kita percaya kepada Dia, pada saat kita terus mengalami perubahan akal budi, untuk melihat bahwa ada Tuhan di dalamnya, suatu saat Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Suatu saat Tuhan akan menyatakan bahwa akan memunculkan kebenaran kita seperti terang dan hak kita seperti siang. Karena Dia Bapa yang baik. Karena Dia Bapa yang baik.
nantikanlah Tuhan. Berjalan bersama dengan Dia. Berjalan dengan Dia, Dia akan menunjukkan maksudnya, Dia akan menunjukkan rencananya, Dia akan menunjukkan apa yang sedang dipersiapkan bagi setiap kita. Sebab Ia mengetahui masa depan kita. Ia yang maha mengetahui atas setiap kita. Dia Bapa yang baik. Amin Bapak Ibu sekalian ya. Amin Bapak Ibu sekalian. Mungkin Anda saat ini sedang mengalami hal-hal yang mungkin Anda nggak mengerti. Dan itu mungkin sudah berlangsung. Mungkin 1 bulan atau 2 bulan, atau bahkan ada 1 tahun, 2 tahun. Tapi mau nggak pada pagi hari ini kita kembali kepada firman Tuhan. Kita cari kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Kemudian kita mulai membangun mindset kita yang baru. Kita alami perubahan akal budi untuk kita setuju dengan firman Tuhan bahwa ada kebaikan Tuhan dalam apapun yang sedang kita alami. Ada kebaikan Tuhan dalam apapun yang sedang kita terima. Bahwa ada Tuhan di dalamnya. Tidak mungkin tidak ada Tuhan di dalam apapun yang sedang kita alami. Tidak mungkin tidak ada Tuhan dalam keadaan apapun yang sedang kita alami. Dan kita bangun iman kita dan kita berjalan dalam iman kita. Untuk kita melangkah dalam iman kita. Untuk kita percaya. Pada suatu waktu kita akan melihat bahwa firman-firmannya akan digenapi dalam setiap hidup kita. Dan setiap firman-firmannya akan berbuah dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu sekalian ya. Sebagai penutup, kita buka firman Tuhan di Roma 8 ayat 19. Sebuah firman ya yang memberkati kita sekali, sebuah janji bagi kita semua. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Saya ulangi sekali lagi, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tutup dengan sebuah kesaksian. Saya dengan istri untuk menikah ini tahun ke-10. Tapi kita baru dikarunia anak pada tahun umur pernikahan kita 9 tahun. Baru anak kita baru umur 1,5 tahun. Pada saat 8 tahun kami berjalan berdua atau kami belum dikarunia anak. Pada saat kita ketemu orang tua, pasti kita yang ditanya. Bagaimana kabar kalian? Bagaimana keadaan kalian? Bagaimana apa yang sedang dikerjakan? Tapi begitu Anda memiliki anak, begitu kami memiliki anak, semua pertanyaan berubah. Semua pertanyaan berubah. Anda pasti mungkin Anda yang punya anak saat ini atau Anda yang sudah memiliki anak. Anda pasti akan mengalami begini. Anak kami Timo, gitu, panggilan Timo. Pada saat ketemu orang sekarang ini, pasti akan orang bertanya tentang gimana Timo? Kenapa Timo nggak dibawa? Di mana Timo? Oh itu Timo lucu banget ya. Nggak pernah lagi kami ditanya. Nggak pernah lagi kami ditanyai kabarnya. Tapi maksudnya bukan karena jadi sakit hati, bukan. Maksudnya adalah begini. Anak itu akan menjadi cerminan kemuliaan bapaknya. Pada saat anak itu dihadirkan, pada saat anak itu ada, seluruh perhatian akan terfokus pada anak tersebut. Dan bukankah kita ini anak-anak Allah? Bukan kita ini anak-anak Bapa dari Bapa kita yang sempurna. Adalah sebuah kerinduan dari Bapa kita untuk Ia menyatakan kemuliaannya bagi kita. Adalah sebuah kerinduan dalam hidup, dalam pandangan atau dalam hatinya Bapa kita untuk menyatakan kemuliaannya dalam hidup anak-anak. Karena kita adalah gambaran Bapa kita di surga. Oleh karena itu pada pagi hari ini, mari sama-sama kita menyadari bahwa pertama, kita punya Bapa yang sempurna. Bapa yang mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Bahkan dengan rela menukarkan anaknya yang tunggal, gantikan setiap kita. Kita ini nggak berharga, tapi Ia gantikan dengan anaknya berharga oleh karena kita berharga. Mari kita menyadari bahwa Bapa kita itu menyertai kita. Bahwa Bapa kita itu ada bagi kita. Bahwa Bapa kita itu memberi yang sempurna bagi kita. Bahwa Bapa kita itu mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kamu berdoa, doalah dengan doa seperti ini. Bapa kami di surga. Ayo punya hubungan dengan Bapa di surga. Ayo punya hubungan dengan sosok pribadi yang mengasihi kita, bahkan membentuk kita. Pada pagi hari ini, inilah sebagai penutup, inilah sebuah kekuatan bagi kita semua untuk kita mengerti bahwa Tuhan, Bapa kita adalah Bapa yang ingin mempermuliakan anak-anak. Dengan cara yang sempurna, dengan kasih yang sempurna, Ia ada bagi kita
dalam setiap musim kita. Oleh karena itu mari kita kenal Bapa kita yang sempurna dan kita hidup dalam kesempurnaan kasih-Nya. Amin Bapak Ibu sekalian. Saya harapkan firman ini memberkati kita semua. Mari kita akan naikkan sebuah pujian kepada Tuhan sebelum kita nanti akan tutup firman ini dengan doa. Saya persilakan kepada Natalia untuk bawa kita dalam pujian. Seruan hatiku tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Amin Tuhan. Lewat lembah kelam, Yes Tuhan. Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Saya ajak kita untuk berdoa pada pagi hari sambil musik terus dinyanyikan. Mari buka hatimu, saudara. Saya percaya bahwa Bapa ada di tempat Anda berada. Dan Dia Bapa yang menaungi setiap kita. Pagi hari ini, ajak kita semua untuk angkat tangan kita. Untuk kita menerima kasih Tuhan. Untuk kita menerima kasih Bapa pada pagi hari di dalam nama Yesus. Bagi setiap Anda yang saat ini sedang merasa sendirian atau merasa berpikir bahwa aku ditinggalkan, aku dibiarkan, aku tidak disertai dalam segala pergumulan apapun sedang Anda alami. Saya berdoa dalam nama Yesus. Bapa, minta kasih anugerah, bebat setiap hati, memenuhi setiap hati di dalam nama Yesus. Bapa, kiranya naungan kasih-Mu turun atas setiap kami pada pagi hari, bahwa kami untuk mengenal kasih-Mu yang besar, bahwa kami untuk mengenal kasih-Mu yang besar dan mulia Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bagi setiap Anda yang saat ini sedang menantikan sebuah jawaban-jawaban doa, Anda sudah berjalan dalam firman, Anda sudah terima kasih dengan melalui firman Tuhan, Anda sudah mengalami pembaruan akal budi, Anda terus berjuang dengan iman Anda. Tapi saat ini Anda merasa kok belum ada jawaban, kok belum ada kegenapan firman Tuhan. Kami mau berdoa untuk Anda dalam nama Yesus. Mari taruh tangan Anda di dada. Dalam nama Yesus Tuhan, teguhkan firman-Mu ya Bapa. Sebab Engkau Bapa yang memberi yang terbaik. Sebab Engkau Bapa yang memberi yang terbaik bagi setiap anak-anak di dalam nama Yesus. Bapa yang baik, Engkau membebat setiap hati sekali lagi itu. Pagi hari ini Tuhan, biarlah hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera. Sebab kami ini punya Bapa. Sebab kami ini dikasihi. Sebab kami ini disayang. Dan Engkau Allah yang tidak pernah terlambat. Engkau Allah yang tepat pada waktunya ya Tuhan. Engkau Allah yang tepat pada waktunya. Biar dalam penantian-penantian kami Tuhan akan janji-Mu Tuhan. Engkau memberikan kekuatan bagi setiap kami di dalam nama Yesus. Bapa, pimpinlah kami. Sertailah setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ya Bapa. Pimpin kami ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih.